Ya, bicaralah tangannya, bicaralah matanya, bicaralah telinganya, seluruh anggota tubuhnya disuruh bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan apa yang dilakukannya ketika di dunia. Selesai, udah habis dikatakan, selesai. Setelah selesai itu barulah mulutnya dibuka. Akhirnya mulutnya itu mencerca anggota tubuhnya. Sialan kalian, bukan menolong saya, tapi menelanjangi saya, buka borok saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah, Bapak dan Ibu jemaah zuhur Masjid Darussalam Kebayoran Lama yang dimuliakan Allah. Selesai kita membahas tentang ikhlas beberapa kali pertemuan. Sekarang kita masuk bab muraqabah. Muraqabah artinya merasa diperhatikan oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Pembahasan ini akan kita bagi menjadi dua pembahasan. Subjudul yang pertama, muraqabah menuju amal terbaik. Dan insyaallah 15 hari yang akan datang kita lanjutkan buah manis dari muraqabah. Nah, sekarang kita langsung saja subjudul yang pertama, muraqabah menuju amal terbaik. Saudara-saudara, kenapa seorang qari ataupun qari'ah bisa membaca Quran dengan baik? Karena di depannya ada beberapa dewan juri yang sedang memperhatikannya. Nah, maka dia diantaranya keluarlah sebagai pemenang, sebagai juara. Kenapa seorang atlet bisa bermain dengan baik? Karena memang permainannya selalu diperhatikan oleh juri yang akan menilai siapa yang paling baik di antara yang terbaik itu. Nah, begitulah seterusnya. Kita dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dalam bertanding. Kita di dunia ini adalah dalam bertanding. Siapa nanti akan keluar jadi pemenang, juara, membawa amal terbaik? Nah, itulah yang Allah berikan pahala surga. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Mulk surah yang ke-67 ayat 2. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan itu. Ada hidup, ada mati, ada mati, ada hidup, begitu seterusnya. Berapa banyak yang meninggal? Jauh sebelum COVID-19 sudah banyak yang meninggal. Jadi janganlah dikatakan meninggal karena COVID, meninggal karena COVID. Sebelum ada COVID juga banyak meninggal kok. Ya, COVID itu hanya sebagai penyebab. Banyak yang meninggal, lalu banyak pula yang lahir. Nah, kematian dan kehidupan itu selalu berjalan terus sampai kiamat. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, kata Allah, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, demikian juga dalam Hud surah yang ke-11 ayat 7, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma', dan arasnya Allah itu di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kembali diulang oleh Allah
Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, yang lebih unggul amalnya. Catat baik-baik Bapak dan Ibu, Allah tidak pernah bertanya ayyukum aktsaru amala, siapa yang lebih banyak amalnya. Tidak pernah ditanyakan Allah. Apa yang dipertanyakan Allah? Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, jadi kita bersemangat memperbanyak amal ibadah, bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kita bersemangat memperbaiki ibadah. Ya, biarlah sagantang tapi boneh, gunonyo sakaput tapi ampo. Yang di luar Sumatera Barat pasti bingung, ngomong apa sih? Ya, sagantang artinya seliter atau ada takaran itu, biar segitu padi kita, tapi semuanya bulir. Untuk apa gunanya sekapuk? Kapuk itu adalah sebuah bangunan, tempat menyimpan padi. Untuk apa gunanya sebanyak itu tapi hampa semua, nggak ada gunanya. Apa yang kita maksud? Amal kita cuma sedikit, ya segitulah kemampuan kita. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Tapi tolong, yang sedikit itu berkualitas, yang bersedikit itu terbaik. Ya, tidak usah ngiler dengan banyaknya amal orang. Ya, sholatnya banyak, sholat gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ada tuh manira. Sholatnya banyak, nggak ada gunanya. Ya, biarlah kita sholat kita cuma sholat 5 waktu, ya paling ditambah rawatib, paling ditambah tahajud, paling ditambah duha. Tapi sholat kita seperti sifat sholat Nabi. Nah, ini sholat yang berkualitas, contoh. Nah, jadi kita kembali, Allah memutar rotasi ini, ada kematian, ada kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau menguji kita siapa yang terbaik amalnya. Nah, untuk menuju amal terbaik inilah pentingnya muraqabah. Merasa diperhatikan oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Sebenarnya tanpa kita merasa diawasi oleh Allah, Allah tetap mengawasi kita. Tanpa kita diperhatikan oleh Allah, Allah tetap memperhatikan kita. Tapi kadang kita melupakan Allah. Itulah sebabnya orang bebas berbuat apa saja. Kenapa? Merasa tidak diperhatikan oleh Allah. Nah, untuk amal terbaik itu, ya, maka kita merasa diperhatikan oleh Allah. Sekarang kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu tidak pernah lengah. Sedetik pun Allah tidak pernah lengah dengan kita. Allah tidak pernah tidur. Jangankan tidur, ngantuk pun Allah tidak pernah. Kita buka Al-Ahzab surah 33 ayat 52. Di ujung ayat Allah berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah itu maha mengawasi segala sesuatu. Allah itu maha mengawasi segala sesuatu. Walaupun Allah itu esa, tiada berkawan, tunggal, tiada berteman, tapi Allah itu tidak merasa sibuk mengawasi triliunan hambanya. Betapa banyak umat di atas permukaan bumi, di langit sana, semuanya tidak luput daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan macam-macam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup semacam saja. Nah, kemudian Al-Baqarah surah yang kedua ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dan ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu.
Masya Allah, belum berbuat, masih planning, masih rencana, masih program, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jadi penguasa, jadilah penguasa yang baik. Jadi eksekutif, jadilah eksekutif yang baik. Jadi legislatif, jadilah legislatif yang baik. Jadi rakyat, jadilah rakyat yang baik. Karena semua kita diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin orang banyak bisa kita tipu, mungkin khalayak ramai bisa kita kibuli, kita buat di tengah malam, di saat yang gelap, orang tidak ada, tapi itu tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka dari itu, takutlah kepadanya sebelum berbuat, sebelum melangkah, sebelum bertindak. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada para pendemo, sebelum berbuat onar, sebelum membuat kerusakan, terutama kepada penyusup, konon katanya yang membuat kerusakan itu bukan pendemo tapi penyusup yang membakar halte. Nah, sebelum bakar-bakaran, ingatlah Allah itu memperhatikan. Jangankan Allah, manusia melihat di CCTV, ternyata buktinya yang membakar itu bukan seragam mahasiswa. Yang membakar itu yang berpakaian hitam, pakai tutup muka, badannya atletik, nggak mungkinlah mahasiswa. Jangankan Allah, orang pun bisa melihat, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kepada petugas baik Polri maupun TNI, laksanakanlah tugas dengan baik, jangan sampai membunuh rakyat, apalagi menyiksa pendemo. Karena petugas adalah NKRI, mahasiswa juga NKRI, semuanya bersaudara kita. Kenapa kita bisa perang? Kenapa kita bisa bermusuhan? Kenapa lupa dengan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Bagi yang sudah terlanjur, jangan berputus asa. Allah itu maha pengampun lagi maha penyantun. Segeralah bertaubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Yang sudah terlanjur melanggar aturan-aturan Allah, segeralah bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Al-Mu'min. Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Saudara-saudara, pengkhianat ini sejak di zaman Nabi sudah ada. Gembongnya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ikut Rasul, malah ketika sholat di shaf yang pertama di belakang Rasulullah sholatnya. Tapi bagaimana sepak terjangnya Abdullah bin Ubay bin Salul mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 kali jejak hitam Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini rekam sejarah. Pertama, Abdullah bin Ubay bin Salul lah yang mengempesin pejuang Uhud, di mana Rasulullah sudah mengumpulkan 1000 tentara untuk menyambut bala tentara Quraisy dari Makkah. Tapi kemudian apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay bin Salul? Diprovokasi. Ngapain berpanas-panas? Suruh aja Muhammad perang dengan Tuhannya, kita kongko-kongko aja di Madinah ini. Maka yang 300 orang termakan bujuk rayu. Akhirnya inilah yang minta izin ya Rasul, saya gak ikut ya, izin ya Rasul, saya gak ikut ya. Balik kanan yang 300, tinggal 700 orang yang setia mendampingi Nabi ke ladang Uhud. Ulah siapa? Pengkhianat Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kedua, Abdullah bin Ubay bin Salul lah yang menghembuskan hadithul ifki, hoak.
Ya, hadisul ifki itu artinya hoak kalau bahasa sekarang, berita bohong yang menuduh Aisyah berselingkuh, yang menuduh Aisyah berzina, dan ini masih diaminkan oleh agama Syiah walaupun sudah dibersihkan nama Aisyah oleh Allah melalui surah An-Nur surah yang ke-24, tapi Syiah masih menuduh Aisyah pelacur, tidak diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini jejak hitamnya pengkhianat Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah bisa dikhianati, kaum muslimin bisa dikhianati, tapi Allah tidak. Maka di akhir hayatnya Abdullah bin Ubay bin Salul dilarang oleh Allah mensolatkan jenazahnya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falla yaghfirallahu lahum. Hei Muhammad, kau mintakan ampun mereka atau tidak kau mintakan ampun sama saja. Kalau kau mintakan ampun sampai 70 kali, falla yaghfirallahu lahum, sekali-kali Allah tidak akan ampuni dia. Kenapa? Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Itu disebabkan mereka pengkhianat, sebenarnya mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bersyahadat, ya syahadatnya sekedar lipstik penghias bibir. Dia akan ikut sholat, ya sholatnya sekedarnya saja, sekedar pelengkap sempurnanya sandiwara. Kemudian wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, jangan kau solatkan mereka kalau mati buat selama-lamanya. Wala takum ala qabrih, jangan kau berdiri di kuburnya, jangan ziarahi kuburnya. Begitu bencinya Allah terhadap pengkhianat. Kunun ceritanya hancurnya negara ini juga oleh karena pengkhianat. Dari mulutnya NKRI, dari mulutnya Pancasila, tapi sebenarnya perjuangannya adalah menjilat kepada Taipan, menjilat kepada cukong. Ini yang menghancurkan bangsa kita Republik Indonesia karena pengkhianat. Oleh sebab itu, kenapa terjadi pengkhianat? Karena lupa Allah mengawasi. Kalau kita sadar bahwa kita sedang diawasi oleh Allah, Allah mengetahui setiap detik pun turun naik nafas kita, maka tidak akan berani kita berkhianat di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang Al-Mu'min ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun, dia mengetahui pandangan mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam dada, apa yang tergores di dalam dada, apa yang terniat di dalam dada, niat busuk itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Hud surah yang ke-11 ayat 5. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidzatis sudur. Ingatlah, kata Allah, sesungguhnya orang munafik itu, para pengkhianat itu memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jadi kebiasaan pengkhianat itu di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bermulut manis, berkucing dan murah. Kami juga beriman kepada Allah Muhammad, kami juga beriman kepada hari akhirat. Tapi sebenarnya mereka pendusta, mereka pembohong. Itu juga lah pengkhianat yang ada di negeri ini. Dia merasakan pejuang Pancasila, pejuang NKRI, tapi negara dijual kepada bangsa asing. Itulah pengkhianat seperti itu, sudah ada sejak zaman dulu kala. Untuk kita jangan mengikuti jejak langkah mereka. Masih pengawasan Allah. Qaf surah yang ke-50 ayat 16. Walaqad khalaqnal insana
wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Masya Allah, kalau CCTV di dunia dari jarak jauh, di si pojok situ ada satu, pojok sana ada satu, pojok sana nggak ada yang dekat CCTV jauh-jauh, masih bisa merekam gerak langkah kita. Apalagi Allah lebih dekat daripada urat leher kita, maka mustahillah akan luput zarah pun daripada gerak-gerik kita. Maka hendaklah kita takut kepada Allah, jangan menjadi pengkhianat, karena itu tidak akan luput daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin terbesit dalam benak kita, tenang aja, nanti akan ada itu, kita bohong saja, kan sudah terlatih berbohong di dunia, mungkin di akhirat bisa juga berbohong. Jangan dikira seperti itu. Kenapa? Kalau di dunia barangkali jaksa penuntut umum bisa kita bayar, bisa kita sogok, pengacara, pembela, ya, bantuan hukum bisa kita usahakan. Itu di dunia. Tapi dalam pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, jangankan orang lain, sebatang tubuh kita ini saja tidak bisa diajak bekerja sama. Sebatang tubuh kita ini, mulai pada mata, tangan, kaki, semuanya bukan berpihak kepada kita, tapi berpihak kepada kebenaran. Ketika kita berada dalam kebatilan, maka sebatang tubuh kita ini akan menjadi musuh kita sendiri. Mau apa kita? Mari kita perhatikan beberapa ayat-ayat Allah yang menerangkan ke arah itu. Pertama, kita buka An-Nur surah 24 ayat 24 dan 25. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pada suatu hari nanti, kata Allah, ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan, pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha benar, Maha menjelaskan. Kemudian dalam Yasin, nah ini barangkali banyak kita yang hafal, ya, terutama yang rutin Yasinan setiap Kamis malam Jumat. Di ayat 65 Yasin surah 36, al-yaum nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari nanti, kapan itu? Di pengadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut mereka, tidak bisa ngomong, tidak bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan akan memberi kesaksianlah terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan kaki-kaki mereka. Mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Apa kata tangan? Saya dulu yang menandatangani undang-undang yang merugikan rakyat itu. Saya dahulu yang membantu kebijakan-kebijakan yang menyimpang itu, kata tangan. Dan kaki menjadi saksi, sementara mulut dikunci.
Jangankan di akhirat Bapak dan Ibu, saudara-saudara, di dunia ini saja, ketika kita telah dituntut oleh jaksa, ketika tuntutan sudah bertubi-tubi, lidah ini tidak mampu lagi untuk berkata-kata, sudah tergagap-gagap. Kenapa? Karena memang bersalah. Orang yang lantang berbicaranya karena berbicara dalam kebenaran, di atas yang benar, di atas yang hak. Ketika di atas yang batil, maka lidahnya akan susah untuk berbicara, apalagi nanti di akhirat. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di samping Allah juga mengawasi, tadi telah kita bacakan ayat-ayatnya, di akhirat pun juga batang tubuh kita ini tidak bersahabat dengan kita. Semuanya menyudutkan kita. Sekarang kita lihat lagi Fussilat surah yang ke-41 ayat 19, 20, 21 dan 22. Ayat 19, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka. Musuh Allah berarti orang kafir, Ustaz. Musuh Allah itu bukan hanya orang kafir. Musuh Allah juga pengkhianat walaupun KTP-nya Islam, walaupun sering ke masjid, walaupun ikat kepalanya segede ban Vespa, tapi karena perjuangannya merugikan Islam, itu disebut juga musuh Allah. Ketika ada usaha menegakkan syariat Islam, selalu dijagal, diganjal, dihalang-halangi. Tapi ketika ada usaha untuk memutarbalikkan Islam, untuk menghancurkan Islam, untuk mengkebiri syariat, nah itu yang didukung, itu musuh Allah. Nah, jadi pengkhianat, munafiqin itu adalah musuh Allah. Jangan dikira musuh Allah itu orang kafir saja. Malah orang-orang munafik, pengkhianat itu jauh lebih di bawah letaknya di dalam neraka daripada orang-orang kafir. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, pengkhianat itu letaknya di mana? Fid darki asfali minan nar, di tempat yang paling bawah di dalam neraka. Jadi masih mending orang kafir daripada orang munafik. Ya, kafir sekalian, tanggung-tanggung, ngapain KTP-nya Islam kalau tidak akan menguntungkan terhadap Islam. Kita kembali, ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Lalu mereka dipisah-pisahkan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit, seharusnya kamu nolong saya dong. Kenapa membuka borok saya? Nah, kita akan berkata dengan kulit kita sendiri. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Lalu qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Lalu kulit menjawab ketika itu, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah. Waktu dunia kami memang tidak bisa berbicara, sekarang kami berbicara, ini adalah karena Allah yang juga menjadikan segala sesuatu dapat bicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan, kata kulit itu. Wa ma kuntum
tatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Itu adalah anggapan yang keliru. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita sadari di akhirat nanti ternyata berbeda jauh dengan dunia. Di dunia orang bisa kita tipu, di dunia rakyat bisa kita kelabui, tapi di akhirat jangankan orang lain, ternyata batang tubuh kita ini akan berbicara jujur, akan membongkar borok kita nanti di akhirat. Kita akhiri pembahasan kita ini cerita dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah asisten pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun ikut Nabi kemana pergi. Apa kata Anas? Ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tertawa sendiri. Ya, kalau sekarang mungkin dikatakan orang gila, ya. Tapi dulu ya, para sahabat bertanya kepada Nabi, konfirmasi kepada Nabi. Sebelum sahabat bertanya, Rasul berkata, tahukah kalian apa yang menyebabkan aku tertawa tadi? Para sahabat menjawab, wallahu wa rasuluhu a'lam. Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu kenapa anda ketawa. Lalu beliau bersabda, min mukhatabatil abdi rabbahu yaqul ya rabbi alam tujirni minaz zulmi, qala yaqulu bala, qala fayaqul fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni, qala fayaqul kafa bi nafsika al-yawma alayka shahida wa bil kiramil katibina shuhuda, qal fayukhtamu ala fihi fayuqalu li arkanih intiqi, qala thumma yukhalla bainahu wa bainal kalam, qala fayaqulu bu'dan lakunna wa suhqan fa'an kunna kuntu anadil. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbincangan seorang hamba dengan Rabbnya. Nah, ini pembicaraan yang mengundang ketawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Nabi, seorang hamba itu berkata nanti kepada Tuhannya, ya Rabb, bukankah engkau telah melindungiku dari kezaliman? Lalu Allah menjawab, benar. Lalu hamba itu pun menanyakan lagi, sungguh aku tidak membolehkan bagi diriku melainkan menjadi saksi atasku. Lalu Allah berkata, cukuplah diri sendiri pada hari ini sebagai saksi atasmu. Tidak usah mencari saksi kepada yang lain. Cukuplah diri sendiri menjadi saksi atas dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah para malaikat yang mulia lagi mencatat menjadi saksimu. Maka ketika itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulutnya pun ditutup. Mulut seorang hamba tadi ditutup, lalu dikatakan kepada seluruh anggota tubuhnya, bicaralah kalian. Maka setiap anggota tubuh itu mengatakan amal yang telah diperbuatnya. Kemudian tibalah waktunya ia diperbolehkan berbicara dengan organ mulut. Mulutnya berkata, sial dan celakalah kalian, bukankah kalian yang dahulu aku bela? Nah, paham tak ceritanya tuh? Jadi nanti seorang hamba itu berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, saya ini orang baik kok. Ya. Silakan panggil saksi. Saya ini orang baik, saksikanlah saya ini orang baik. Ditepis oleh Allah. Enggak usah cari saksi yang lain. Batang tubuhmu sendiri akan menjadi saksi. Lalu kemudian mulutnya ditutup. Tidak bisa berbicara.
Selain daripada mulut, disuruh berkata ketika itu. Selain daripada mulutnya, disuruh berkata ketika itu. Ya, bicaralah tangannya, bicaralah matanya, bicaralah telinganya. Seluruh anggota tubuhnya disuruh bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan apa yang dilakukannya ketika di dunia. Selesai? Udah habis dikatakan? Selesai. Setelah selesai itu barulah mulutnya dibuka. Akhirnya mulutnya itu mencerca anggota tubuhnya. Sialan kalian, bukan menolong saya, tapi menelanjangi saya, buka borok saya. Nah, itu yang mengundang ketawanya Nabi SAW. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sampailah kita kepada kesimpulan, kenapa kita harus muraqabah, kenapa kita harus merasa diawasi, merasa diperhatikan oleh Allah. Karena memang Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, selalu mengawasi kita. Dan kemudian batang tubuh kita ini akan menjadi saksi atas kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu inilah yang perlu kita tanamkan kepada diri kita, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah supaya jalan kita lurus, supaya amal kita baik berinteraksi dengan Allah maupun berinteraksi dengan sesama manusia. Secara vertikal kita ibadah kepada Allah, ibadahlah yang baik. Secara horizontal bermuamalah dengan manusia, bermuamalah secara baik. Itu yang kita katakan tadi. Jadi penguasa, jadilah penguasa yang baik. Eksekutif, jadilah eksekutif yang baik. Legislatif, jadilah legislatif yang baik. Membuat undang-undang yang menguntungkan untuk rakyat, jangan merugikan rakyat. Nah, begitupun menjadi rakyat, jadilah rakyat yang baik. Kita di pasar ini jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Jadi konsumen, jadilah konsumen yang baik. Kalau semuanya sudah berpacu menjadi yang terbaik, maka amanlah negeri ini, tidak akan terjadi kerusuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim.